Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Selanjutnya di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Saskia. Apa saja yang harus kita lakukan bila kita secara tidak sadar sudah mengucapkan hal-hal yang tidak baik atau menyakiti orang lain? Jazakillahu khairan Ustazah. Baik, barakallahu fi. Ketika kita merasa bahwa kita pernah menyakiti orang lain, maka disyukuri dulu, teman-teman. Alhamdulillah, berarti kita mendapatkan petunjuk nih. Petunjuk bahwa kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Karena ada orang yang dia sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, menyakiti orang lain dengan lisannya, tapi tidak disadarkan oleh Allah gitu loh. Nggak ada rasa malu dalam dirinya ketika banyak menyakiti orang lain. Jadi kalau masih ada rasa, saya kemarin sebelum hijrah nih lisanku kok nggak baik ya. Selalu kalau berkata menyakitkan orang lain. Sekarang saya tahu ternyata ngeri banget ya bahaya lisan itu. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita sadar ya bahwa kita pernah menyakiti A, B, C, selagi kita masih diberikan kehidupan, meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti dengan lisannya. Atau misalnya, kita pernah menggunjingi seseorang, menggunjingi orang lain. Ya, di satu majelis. Maka kata para ulama, di antara cara bertaubatnya adalah kita menyebut-nyebut kebaikan orang yang pernah kita gunjingi itu di majelis yang sama. Ya, dan itu cara bertaubatnya. Ya, Masya Allah. Yuk, selagi Allah masih memberikan kepada kita usia, kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, mari kita meminta maaf. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat, ya teman-teman, dan Allah itu kan zat yang kelak mengadili kita semuanya. Kita semuanya akan diadili oleh Allah. Kalau kita punya kesalahan kepada sesama hamba Allah, kita belum minta maaf, akan didatangkan kita dan orang yang kita berbuat salah, orang yang kita zalimi. Dan Allah akan mengadili dengan seadil-adil. Maka kalau kita sudah nggak punya kesempatan untuk meminta maaf, yang ada pahala yang kita kumpulkan selama ini akan dipaksa oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang mendolimi, orang-orang yang kita dolimi. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kita untuk tidak menjadi manusia-manusia yang merugi di akhirat. Di antara manusia-manusia yang merugi di akhirat adalah dia melaksanakan banyak sekali ibadah di dunia, tapi dia banyak menyakiti orang lain, baik itu dengan lisannya maupun perbuatannya. Akhirnya ibadah pahala yang sudah ia kumpulkan habis diambil oleh orang-orang yang dia dolimi. Ya, nggak ada lagi pahala yang didapatkan, bahkan kesalahan orang lain, karena dia nggak punya pahala lagi yang bisa diberikan kepada orang lain, kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya. Dan ini adalah manusia yang merugi. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum penyesalan itu datang, yuk bismillah kita niatkan untuk berbenah diri. Kalaulah kita masih diberikan kesadaran pernah mendolimi orang lain, pernah melakukan kesalahan, mari kita meminta maaf kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Kak Syifa, silahkan saya kembalikan ke Kak Syifa. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.